Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariatun Nikmah. Kalian bisa memanggil saya Bu Syari atau Kak Nikmah. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya nih kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan berkah pada kehidupan kita selanjutnya. Berdoa, mulai. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, apa sih tujuan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dan hewan? Nah, tujuan dari mempelajarinya adalah kita itu bisa menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif, membedakan perkembangbiakan vegetatif, generatif pada tumbuhan lumut, kemudian menyajikan hasil penelusuran sistem perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya ada mengetahui penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan. Nah, sebelum mengetahui manfaatnya, perhatikan gambar ini, dua ini. Di sini ada beberapa nelayan yang sedang menangkap ikan. Kemudian di sini ada ibu-ibu yang sedang belanja sayuran di pasar nih. Kalian pernah berpikir gak sih kalau ikan dan sayuran ini selalu dikonsumsi manusia setiap hari, tapi kenapa mereka tidak pernah habis? Oke, jawabannya ada di sini. Nah, ada di perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini adalah proses di mana tumbuhan bisa memperoleh organisme baru sesuai dengan induknya. Nah, dari sinilah mengapa ikan dan sayuran yang dikonsumsi tadi tidak pernah habis karena dia melakukan perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dan hewan secara garis besar dibagi menjadi dua, vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu yang gimana sih? Perkembangan vegetatif pada tumbuhan itu adalah yang menghasilkan keturunan dari satu induk tanpa melibatkan proses seksual. Seperti proses seksual ini seperti apa? Seperti penyebukan, pembuahan, yang dimana di situ mempertemukan gamet jantan dan betina. Nah, ini dia macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Di sini dibagi menjadi dua, alami dan buatan. Nah, yang alami ini tanpa bantuan manusia, sedangkan yang buatan dengan bantuan manusia. Alami ada membelah diri, akar tinggal, stolon, geragi, umbi, lapis, batang, akar, tunas adventif, dan spora. Kemudian ada mencangkok untuk buatan, stek, menempel, atau okulasi, merunduk, dan mengenten. Nah, membelah diri, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yakni membelah diri. Membelah diri ini adalah dengan membelahnya sel induk ini menjadi dua atau sel anakan. Terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau sering kita sebut dengan protista mirip tumbuhan. Contohnya ini ganggang. Nah, ini dia nanti akan membelah menjadi dua. Nah, ketika dia dewasa, dia akan membelah lagi seperti itu. Terus untuk stolon atau geragi. Stolon atau geragi ini batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Ini dia stolonnya di sini. Nah, dia itu tumbuh mendatar di permukaan tanah dan kalau dia dapat tempat yang baik untuk pertumbuhan, dia akan tumbuh akar dan muncul individu baru. Oke, selanjutnya adalah umbi lapis. Nah, kalian bisa lihat ini kalau dibelah
dia akan bentuknya bawang bombay ini kalau dibelah bentuknya akan berlapis-lapis. Nah, umbi lapis ini adalah daun-daun yang bertumpuk-tumpuk dan berlapis-lapis. Nah, di tengahnya itu ada tunas. Tunas ini jika tumbuhan ini disemai di tempat yang bisa maksudnya tempatnya cocok untuk bercocok tanam. Nah, itu dia akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada umbi batang, di mana batangnya ini dibuat tempat cadangan makanan. Contohnya ini ada di kentang. Terus kemudian ada umbi akar, tempatnya di ketela. Tempatnya di akar. Nah, contohnya ini ketela. Terus lanjut ke tunas adventif. Tunas adventif itu yang gimana sih, Kak? Tunas adventif itu tunas yang tumbuh di batang, yang tumbuh di ini daun, akar, dan batang. Nah, contoh di sini kakak menyajikan cocor bebek. Jadi tunas ini jika kita tanam di tempat yang cocok, nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru. Terus selanjutnya adalah spora. Nah, tumbuhan spora ini itu ada dua, namanya lumut dan paku. Nah, kalau kalian melihat tumbuhan paku pasti di balik daunnya itu kayak melihat ini kan bintik-bintik ini. Bintik-bintik ini dia itu berisi spora. Nah, namanya dia kumpulan dari spora. Jadi ada banyak sekali spora di sini. Lah, ini disebut sebagai kotak sporangium, kotak spora atau sporangium. Nah, di sini juga di tumbuhan lumut juga sama. Dia ada namanya kotak spora. Banyak sekali sporanya. Nanti dia akan pecah. Nah, ketika pecah itu dia akan jadi individu baru. Ini tuh namanya juga sama, kotak sporangium. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan lumut, dia itu mengalami dua fase. Fase gametofit atau disebut juga dengan fase seksual, dan sporofit disebut dengan fase vegetatif atau aseksual. Nah, pada fase gametofit ini dibutuhkan yang namanya antheridium yang menghasilkan sel gamet jantan yang namanya spermatozoa, terus archegonium yang menghasilkan sel gamet betina disebut sel telur. Nah, jika ini bertemu, dia akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan menghasilkan sporangium. Nah, sporangium akan menghasilkan spora. Oke, lanjut ke tumbuhan paku. Nah, di sini tumbuhan paku ini juga sama mengalami dua siklus pergantian keturunan yang disebut dengan metagenesis. Nah, metagenesis ini itu juga sama terjadi di tumbuhan lumut. Tadi kan belum saya jelaskan gitu. Nah, pada fase gametofit itu diawali dengan protalium, terus sama antheridium, archegonium, sel ovum bertemu dengan sel sperma jadi zigot, terus muncul tumbuhan paku. Tumbuhan paku menghasilkan sporogonium. Sporogonium nanti itu pecah jadi spora. Nah, spora ini menghasilkan individu baru namanya protalium. Nah, ini untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah, di sini kalian bisa lihat mencangkok dengan mengupas kulit batang yang akan kita cangkok. Terus kemudian kita isi tanah. Nah, setelah menjadi akar, setelah tumbuh akar, kita bisa memindahkannya ke tempat bercocok tanam yang cocok. Terus kemudian ada stek. Nah, stek ini biasanya itu dilakukan pada tanaman singkong. Kemudian terus ada menempel dan okulasi.
Ini itu dengan menempelkan tumbuhan yang sejenis. Gitu. Terus ada merunduk, ini tinggal menjulurkan saja dahan yang lentur itu kemudian dijulurkan ke tanah, terus ditimbun tanah, lah nanti dia ada individu baru. Terus mengenten ini itu beda ya dengan okulasi. Dia kalau mengenten itu dengan menyambungkan pucuk ujung bagian bawah dengan bagian pucuk atas. Nah, tumbuhan yang di atas ini memiliki tumbuhan yang sejenis tapi memiliki kualitas yang lebih bagus ketimbang yang di bawahnya ini. Misalnya itu pada tumbuhan mangga arum manis dan mangga kueni. Mangga kueni kan rasanya kan kurang enak ya kalau dimakan biasa lah, tapi wanginya itu lebih seger gitu, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini itu dibagi berdasarkan jenis tumbuhannya. Kemarin kita waktu kelas 7 kita pernah membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini ada hubungannya dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini ada tumbuhan berbiji dan tumbuhan berspora. Tumbuhan berspora tadi sudah saya jelaskan di depan, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Terus untuk tumbuhan berbiji ini dibagi dua, yang terbuka dan tertutup atau angiospermanya. Nah, pengertian dari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu yang gimana sih? Gitu. Kebalikan dari perkembangbiakan vegetatif. Kalau vegetatif tadi itu tidak melibatkan sel gamet jantan dan betina, tapi kalau generatif dia melibatkan sel gamet jantan dan betina. Terus selanjutnya adalah gimana cara perkembangbiakan tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup. Nah, dengan cara penyerbukan. Nah, penyerbukan pada biji terbuka ini dimulai dengan ini. Alat perkembangbiakan pada biji terbuka ini namanya strobilus, jantan dan betina. Yang besar ini betina, yang kecil ini jantan. Nah, serbuk sari dari strobilus jantan ini akan menempel pada liang bakal biji di strobilus betina. Nah, dia akan mengalami proses meiosis, terus akhirnya terciptalah tumbuhan baru, individu baru. Kemudian penyerbukan biji tertutup. Nah, penyerbukan biji tertutup ini biasanya ada pada bunga. Nah, alat perkembangbiakannya itu bunga. Di sini itu ada yang sel gamet jantan, sel kelamin jantan, itu namanya benang sari. Terus sel gamet betina itu namanya putik. Terus ini mahkota hanya untuk penghias, menarik kayak serangga yang membantu penyerbukan ini. Terus ada kelopak, dasar bunga. Nah, dari hasil penyerbukan ini, dari bertemunya kepala benang sari dengan kepala putih, nanti dia akan melakukan pembuahan. Nah, pembuahan ini menghasilkan biji atau buah. Oke, nah ini dia proses penyerbukannya. Nah, nih, pada proses penyerbukan benang sari tadi akan jatuh ke kepala putik. Nah, dia akan membelah menjadi
3 inti sel. 3 inti sel ini terdiri dari inti sel vegetatif, terus dan 2 inti sel generatif. Nah, pada perjalanannya proses penyerbukan ini, 3 sel ini berjalan menuju ke inti kandung lembaga. Tapi inti sel vegetatif ini pada perjalanannya nanti dia akan hilang, mati. Kemudian hanya ada inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Nah, inti sel generatif 1 ini dia akan membuahi inti kandung lembaga, terus membentuk endosperma, dan inti sel kedua ini dia akan membentuk zigot. Nah, pada akhirnya dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, macam-macam penyerbukan ini banyak sekali ya. Berdasarkan asal serbuk sarinya, itu penyerbukan sendiri atau autogomi, dan penyerbukan tetangga. Maksudnya itu bukan dari tumbuhan, maksudnya dari tumbuhan tetangga gitu. Terus penyerbukan silang atau allogomi, kemudian penyerbukan bastar. Nah, berdasarkan perantaranya itu ada berdasarkan bantuan angin, yakni anemogami, berdasarkan bantuan bantuan serangga entomogami, dan bantuan burung ornitogami, bantuan kelelawar kiroterogami, dan bantuan manusia aptropogami. Nah, macam-macam penyebaran biji sendiri ini ada 4, yakni anemokori dari angin, hidrokori dari air, zookori hewan, antropokori manusia. Nah, teknologi apa sih yang sudah ada di perkembangbiakan pada tumbuhan? Nah, ini ada 3, ada hidroponik dengan media air ini. Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan ini disalurkan lewat air. Nah, di dalam pipa-pipa ini nanti ada air-air yang menyalurkan nutrisi-nutrisi itu tadi. Terus kemudian ada vertikulur. Vertikulur ini bercocok tanam secara bertingkat tapi vertikal. Nah, ini biasanya itu digunakan pada lahan yang sempit, seperti di perkotaan. Itu kan biasanya tanahnya kan jarang. Nah, itu dibuat bertumpuk-tumpuk seperti itu. Kemudian ada kultur jaringan. Untuk kultur jaringan sendiri itu dengan mengambil salah satu sel tumbuhan. Nah, kultur jaringan ini prosesnya itu cukup rumit ya, dan harus dengan teknologi yang canggih karena dia itu harus membutuhkan tempat steril. Kalau nggak steril, dia itu nggak bisa tumbuh. Terus, oke, pada pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Tapi jangan lupa ya untuk mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soalnya itu ada di deskripsi box di bawah nanti ya. Oke, kemudian selain mengerjakan latihan soal, nanti kalian bisa membuat peta konsep. Nah, peta konsepnya dikirimkan lewat Google Form yang ada di link deskripsi box. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada banyak kata yang salah, mungkin tingkah laku saya yang ada yang salah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.